dikatakan berpecah belah, itu di mbok ketok resik bisa jadi. Karepe apik, niate becik. Tak udekne Pak Wit, diudekne ngene, blok. Engko diunjuk. Ya mesti moh lah. Tangane virus tok. Ya. Itu maka latap li khalqilahnya tidak berlaku. Dikotori dengan perilaku, dikotori dengan material-material yang menjadikan air itu tidak layak kembali ke laut, yang menjadikan fitrah yang asal dari Allah yang diletakkan di dalam menjadi fitrah manusia tidak layak fitrah itu kembali kepada Allah. Tapi permasalahannya kan bagaimana kita untuk dapat mengenal fitrah. Quran jelas telah menunjuk ora iso sangka lamunan, gak iso sangka buku, gak iso sangka intuisi, tidak bisa dari perspektif, tidak bisa dari kesepakatan, tidak bisa dari hasil bacaan, tidak bisa didapat di kuburan, tidak bisa di Google, tidak bisa didapat dari hasil apa meneh sing 3 angka. Piro 2 angka kae. Togel dan Google beda ya. Itu. Iso. Ya maka ini kita menyampaikan ini kan ya kita kuatkan mengukuhkan pada kita kok ya, pada yang di dalam keyakinan jamaah dalam kehidupan ini digenapi dengan ilmu. Jamaah yang sadar adanya sebuah ilmu untuk membuka hakikat, keberadaan hakikat, ditunjukkan hakikat. Karena memang innama tunzirul ladzi yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sebab yang iso menerima penjelasan dan peringatan tentang sebuah kebenaran semakin diulang semakin menancap. Itu hanya mereka yang takut dan khawatir, was-was. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad ini nggak kembali. Setiap orang itu aneh, keinginannya itu kan mengetahui kepastian. Tapi saat ditunjukkan kepastian, justru memilih sesuatu yang meragukan, sesuatu yang gambling. Dan mereka yang rabbahum bil ghaib, mereka ini yang takut, yakhshawna, khawatir dan was-was jika tidak dapat menyatakan kembali. Katakanlah yakhshawna itu khawatir, was-was jika tidak kembali, khawatir jika tidak dalam ridho dan fadl rahmat, khawatir tidak dalam ampunan. Bil ghaib, jadi mereka takut karena sudah mengetahui gitu loh. Yang dapat menerima penjelasan dan peringatan itu mereka orang-orang yang alladzina, orang-orang yang syauna robbahum. Orang-orang yang telah mengetahui sistem kembali kepada Tuhan dalam sistem ketuhanan. Dalam sistem Rob, dalam sistem mengenal Tuhan melalui utusan, itu makna Rob. Proses kembali kepada Tuhan, proses Tuhan ditujukan jalan oleh yang berhak, oleh yang wewenang sah, itu dalam sistem Rob. Orang yang berdunia, orang yang jalani kehidupan aktivitas yang dilakukan sebagai apapun menjadi apapun, niatannya kembali kepada Tuhan. Tuhan yang dikenali, yang al-ghaib ini. Tuhan yang al-ghaib itu yakhshawna rabbahum namanya. Bil ghaib. Seseorang yang telah berada di dalam sistem, di dalam hati mengenal Tuhan, kemudian aktivitas berdunia sungguh-sungguh menuju kepada Tuhan yang di dalam hatinya. Rob,
berarti ada, maaf, berarti ada petugas yang menunjukkan ini loh Tuhanmu, ini loh fitrah jati dirimu, kan gitu. Bil ghaib, sehingga seseorang ini mengetahui gaibnya diri Tuhan. Al ghaib di sini kan pakai ba, alif lam, dibaca bil ghaib, bukan bi ghaib, tapi bil ghaib. Takrif itu pasti majhul, pasti fa'il gitu loh, bisa dikenali. Wa aqimis sholah, wa aqamus sholah, jadi dan mereka nyambung. Sholah itu makna wasilah juga ada yang mengatakan satu kata dengan sholah. Ya, nah mereka itu yang memiliki wasilah. Wasilah. Ya wasilah itu untuk menjadi sah gitu loh ya. Kowe iki suami istri enggak sah kalau enggak melalui wali. We petuk cah wedok, kamu ketemu anak perempuan, mbok glendeng, we bojoku, ayo rasa. Gitu kan? Sahnya harus ada saksi, sahnya harus ada penghulu, gampangnya kan begitu. Oh, kalau caranya begitu, rabi petuk di dalan ben cah wedok mbok glendeng kan ya. Apa jadinya dunia? Mesti geger gitu lah. Sama toh. Ben wong nganggo kopiah rumangsane menjadi utusan Tuhan, bubar gitu. Maka kemudian barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia telah mensucikan diri untuk dirinya sendiri. Ini kaitannya dengan yakhshawna rabbahum. Nisbahnya kembali kepada waman tazakka fa innama yatazakka linafsih. Nisbahnya itu kembali kepada sistem kehidupan yang kita jalani, lahir dengan tatanan syariat yang baik. Syariat itu perintah yang hak wenang dan sah dalam menjalani hidup. Intinya tidak berpecah belah aktivitas, sebab jika tidak kan bid'ah. Hatinya mengenal Tuhan itu sistem bertuhan, sistem rububiyah. Barang siapa mensucikan dirinya, maka sesungguhnya ia mensucikan diri untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau ini dipotong, mensucikan, disucikan, tidak berbicara kotor, tidak ngelok-ngelok, ya itu benar. Tapi yang dimaksud ayat ini bukan ini. Bukan ini. Yang dimaksud itu ada yang mensucikan gitu loh. Karena orang yang tersucikan itu menjalankannya karena perintah Allah. Tapi yang harus dibuat catatan kalimat perintah. Perintah itu muqatab, maf'ul, berarti ada fa'il, ada yang merintah, ada yang melaksanakan perintah. Itu jenenge maf'ul. Itu loh. Jadi pada saat kita itu dikatakan bahwa namanya perintah tapi gak pernah ketemu, itu jenenge rumangsa diperintah. Rumangsane diperintah. Kowe salat rumangsamu diperintah kan gitu kan? Menjalankan perintah Allah. Ketemu pirang perkara kowe kapan? Ndi kono. Ndi? Lah, apa? Gini Pak Mahfud, apa? Madura ya. Lah ini menegaskan ini. Kemudian kalau bertanya, kok Pak Ye berpendapat sendiri? Enggak, ini ayate. Ya ini ayatnya sangat jelas. Laqad manallahu alal mu'min idh ba'atsa fihim rasul, dan seterusnya gitu aja lah. Kita
lompat itu aja. Jadi lakot man itu maknanya orang saat ditasdid kemudian ada fathah mana, itu orang yang memperoleh anugerah tak terhingga, tidak ada bandingannya. Mim nun disukun ya, mim nun disukun, jangan diduren ya, jangan duren atau pelem, mangga, sukun. Mim disukun itu namanya manusia, man. Sukun itu gini, karena bener gini, gitu. Itu sukun. Mim nun disukun. Itu namanya orang. Saat ada tasdid, sepertinya menunjukkan nun itu double. Kemudian di fathah mana, itu maknanya anugerah yang tak terhingga, yang tidak ada bandingannya, melebihi anugerah seseorang yang dimaksud di ayat ini. Manallah, sungguhlah, kot luar biasa, lam takkid, kot dan teman-teman itu mewakit, tegak mentegakkan, tegas mentegaskan, kuat mengkuatkan. Lakot manallah ala ing atase wong sing mukmin, lan disebut wong mukmin saat rikalane adep-adepan ada di antara mereka sendiri berbicara fihim rasulan, pakai masdar kata jadi berarti pasti fa'il, artinya berlangsung, sedang berlangsung. Rasulan min anfusihim, di depan pakai fihim, di belakang anfusihim. Gendeng ayat ini yang kita janin-janin asli ini. Jadi ngerti kini menungso lagi harus tak gena, romoso cukup. Itu Gusti Allah ngerti, mestinya Gusti Allah pinter mesti ini. Ini. Ya jelaslah kita yang goblok kok ya. Jadi lakot manallah alal mukmin, keberuntungan yang hebat seseorang saat dia itu memperoleh sebuah anugerah menjadi orang iman, itu adalah pada saat di antara mereka dari kelompok golongan mereka sendiri ada yang menunjukkan tentang risalah, kebenaran, dan yang membawa risalah min anfusihim, dari kelompok mereka, dari golongan mereka, dari kehidupan dengan mereka. Jik ditambahi karo Gusti Allah. Gendengnya ini, apa itu? Ya telu alaihim, fihim, anfusihim, alaihim. Kinek musela, piye wis. Satu zaman, satu nafas, satu pijaan. Itu. Ya telu alaihim ayatih, yang berhak membacakan ayat-ayat sehingga kowe iki gak nyelewar, kowe iki gak bias, kowe gak ngawur, kowe gak nafsir. Kowe roh persis kowe ayatnya karepe piye. Baik ayat yang kauniyah, yang kauliyah. Ya tulu alaihim ayatih, keberadaannya lakot manallah ala mu'min idbatha fihim rasulan, itu adalah nisbah kepada wa yuzakihim, dan mensucikan, membersihkan jiwamu, diri kamu, kehidupan kamu. Berarti apa? Wa yuzakihim, hanya terjadi pembersihan, penyucian hanya terjadi jika apa? Lakot manallah alal mu'min idbatha fihim. Jadi hanya ada keberadaan saat kita ketemu dengan Rasulullah zaman Nabi Muhammad. Itu yang beruntung mereka. Yang beruntung mereka. Kemudian karena
Yang berhak membacakan ayat yatlu alaihim ayatih, yang berhak membacakan itu hanya Nabi Muhammad saat zaman itu. Yang mensucikan karena ada Nabi Muhammad. Tidak bisa tidak, ayat ini gak bisa diselai. Ayat ini gak bisa diselai. Bukan angan-angan, bukan katanya, bukan Google-nya, bukan FB-nya. Di FB itu kan sering membaca ini kok dapat pahala ini kan gitu, sering di FB. Bedino saya dapat itu. Ya telu alaihim ayatih. Sama ya. Biasanya dari teman-teman itu kita mendapat itu. Jadi yang berhak pun yang membacakan ayat-ayat di Quran iki wis enek sing ditunjuk sing hak sopo gitu loh. Jadi wawarisul anbiya, pewaris Nabi itu sopo? Ya Nabi Muhammad. Kowe rasa ngaku-ngaku jadi pewaris. Siapa yang dimaksud waris anbiya? Ya Nabi Muhammad, pewarisnya nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya. Nabi Muhammad biyen yo ngomong, sapa pewarisnya? Ya Nabi Isa kan gitu. Nabi Muhammad juga wani, aku juga wani. Ya telu ayati. Itu. Kayaknya kemudian wahyu zakihim. Iki jenek terus ayat iki. Jenek terus Kanggone nafsu kayak sobah gitu loh. Ya. Itu apa? Wahyu alimuhumul kitab. Dialah Alkitab. Yang akan memberi pemahaman bagaimana kamu menjalani hidup dan kehidupan. Dialah Alkitab. Dia yang menjabarkan Alkitab. Karena dia itu sendiri Alkitab. Kan begitu. Pakai al loh ya, bukan kitab loh ya. Pakai al ya. Isim takrif loh ya. Isim majhul ya. Pakai al. Jadi itu wal hikmah. Jadi hikmah itu hanya dibuka ketika zaman Nabi Muhammad kepada sahabat. Karena itu mudore kondisi terus menerus. Awak dhewe gak diitung. Awak dhewe ngomong ngene iki, alah ya wis iseng timbangane di donya ngoplang-ngaplo gitu wae wis. Nek menurut ayat iki gak diitung sampean ning awak dhewe iki. Pokoknya dikatakan iman itu hanya sezaman dengan Nabi Muhammad toktil wes. Yang menerjemahkan hak Al-Quran, yatul ayatih, itu hanya Nabi Muhammad. Pakai ya lo ya, mudoreknya zaman Nabi Muhammad. Nek saiki jane ya saiki kudune enek wong pakai ya. Nek gak enek, gak nganggo, nek gak enek, ya Tuhan bohong banget. Berarti apa awak dhewe mergo dianggap gak enek, ya wis awak dhewe iseng ngono wae mayit hidup timbangane ngahengi luntang-lantung as. Ya lumayan nganggo kopiah mbok hormati ngono wis. Sing gregeten zaman iki zaman Nabi Muhammad piye gregeten padha wae. Jadi itu yang tutupannya ayat wa'in dengan sebenarnya sungguh dinyatakan kanu keadaan berpikirnya, melihatnya, mencermatinya, mendengarnya, absornya min qabl sebelum ketemu Rasul, maka tidak akan ada yang membacakan ayat. Jika ada bohong menurut ayat ini, tidak ada yang mensucikan. Jika ada yang mensucikan berarti pura-pura suci, gitu ya, ayat itu. Kalau ada yang faham tentang kehidupan, faham tentang Tuhan, bohong karena ayatnya mengatakan wa yu'aimul kitab, itu hanya hak pada saat ada Rasul. Kalau kita nganggap gak ada, ya bohong lagi begitu. Sebelum ketemu Rasul,
ketiga hal utama ini disebut Trisula Weda, ajaran inti dalam menyatakan kembali kepada Tuhan. Wa in kanu min qabl, sebelum ketemu dengan Rasul, tiga hal tidak terekam dalam kehidupan seseorang, lafi, maka seseorang berada di dalam gelap dan menggelapkan. Dengan kehidupannya dalam prasangka. Maka